Asia Tenggara merupakan satu kesatuan sejarah, asal-usul, dan peradaban. Termasuk kemudian pada abad ke-1 Masehi ya, puncak peradaban Funan, di mana kemudian 700 kemudian ternyata digantikan oleh Sriwijaya. Sriwijaya memiliki andil besar dalam mempengaruhi Jawa, mendirikan dinasti Sailendra, sehingga kemudian peradaban dari kemudian lembah Sungai Mekong beralih ke Sumatera, beralih ke Jawa Tengah. Ternyata di peradaban Jawa Tengah ya, dengan segala gemerlap candi-candi yang megah, Borobudur, Prambanan, Pelawasan, Candi Sewu yang dibangun sekitar abad ke-8 sampai ke-9 Masehi, ternyata harus ditinggalkan karena letusan Gunung Merapi secara masif, perebutan kekuasaan di antara keluarga raja, dan serangan Sriwijaya. Maka Empu Sendok benar-benar memindahkan pusat pemerintahan dan istana atau keraton ke Jawa Timur, maka Datuan I Tambelang, maka Datuan I Watugalo ya. Dan di lokasi ini yang ternyata tidak jauh dari temuan prasasti Wulik, di mana kemudian permaisuri dari Empu Sindok yang bernama Rakai Mangibil Parameswari Diakebi, tidak jauh di sini di Desa Bakalan, telah mendirikan sebuah Ganesha yang kemudian di belakangnya ada prasasti yang bernama Prasasti Wulik tahun 935 Masehi, masa Empu Sindok. Permaisuri Pak Rakai Mangibil Parameswari Diakebi ini meresmikan ya bendungan Wulik, Muwatan Wulas dan Muwatan Tamya yang merupakan dihadiri oleh 5 dusun: Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi, dan Pikatan. Nama-nama desa ini sebagian masih ada seperti Sungai Pikatan maupun Desa Padi-Padi. Kemungkinan Pangiketan, Panghawaran, dan Busuran sudah berubah ya menjadi berbagai desa yang ada di lokasi ini. Termasuk di lokasi ini kita dapati sebuah makam yang sangat luas. Ternyata ketika masyarakat menggali kubur ya di ujung dari sebuah candi besar ini tersingkap, sehingga banyak balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, antefik gitu ya, yang mencitrakan sebuah bangunan suci atau istana kuno ya. Batu-batu dan batu bata mengingatkan pada peradaban Empu Sindok di abad ke-10. Coba kita selidiki bersama-sama. Jadi area ini memang tidak jauh dari temuan prasasti Wulik ya, yang memang desa-desa itu sudah tercatat dalam prasasti itu, dan kemungkinan nama desa kuno dari desa ini, Kemasan Tani, ini antara lain bisa Panghawaran atau Pangiketan ya, atau Busuran. Lah ini sesuatu yang sulit untuk dipecahkan dari segi kesejarahnya maupun pola-pola peradabannya. Nah, misalnya kita coba ya beberapa nisan yang ada di hadapan kita ini ternyata merupakan balok-balok batu candi ya. Jadi banyak sekali. Nah, jadi di sini kita mendapati seperti ini ya, ada susunan, dan ini sangat arkais ya, diduga mungkin merupakan sebuah istana yang terpendam di bawah makam atau mungkin sebuah candi besar gitu ya, yang sehingga kemudian setiap kali masyarakat menggali makam ditemukan banyak sekali balok-balok batu candi, atau juga bisa jadi material ini merupakan material dari istana kuno ya. Nah, coba di sini ada yang sangat indah hiasan-hiasannya. Jadi misalnya ini ya, ini ada banyak sekali yang berhiaskan cita rasa istana kuno ya, sebuah sulur lengkung ya di sini, termasuk di situ ada segitiga tumpal, ceplok atau bunga-bungahan menciratkan misalnya ragam hias di abad ke-10 ya. Misalnya era Empu Sindok atau masa Kahuripan setelah itu. Selain itu coba banyak sekali ya yang kita dapati selain seperti ini ya, hiasan-hiasan yang indah ya, segitiga tumpal, sulur gelung. Bahkan di sini coba kita lihat. Lah di sini penuh sekali dengan balok-balok batu candi yang sangat besar ya. Kemungkinan ini baru saja digali gitu ya, dan masyarakat menemukan banyak sekali susunan balok-balok yang sangat besar. Bahkan di sini ada dorpel ya, dorpel atau ambang pintu. Nah, ambang pintu yang terbuat dari batu, yang dimungkinkan memang ambang pintu ini dengan lubang ini ya, ini merupakan semacam untuk menancapkan engsel pintu ya, atau untuk membuka dan menutup pintu. Ini bagian dari bangunan-bangunan dan struktur-struktur dari bangunan yang sangat megah tentunya ya. Kalau mungkin masyarakat biasa
itu menggunakan material batu andesit yang dipahat. Ini tentu sangat tidak rasional karena kita ketahui baik sumber Mahuan misalnya menceritakan rakyat kebiasaan itu rumahnya itu terbuat dari kayu, bambu, dan atapnya bisa ilalang, bisa kemudian padi ya, pohon padi itu loh. Nah, itu sedangkan rumah-rumah para bangsawan, para raja ini banyak yang terbuat dari tembok batu bata merah, balok-balok batu candi dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan di sini juga ada ya bekas, ini juga menyerupai sebuah bekas bangunan dari sebuah istana kuno ini ya. Ini entah bagian apanya, entah bagian pintu atau bagian jendela atau bagian pojok-pojoknya ya. Ini banyak sekali pojok-pojoknya. Di samping itu selain kemudian balok-balok batu candi gitu ya yang tergeletak di mana-mana, juga banyak sekali batu bata kuno ya, batu bata kunonya juga cukup banyak. Diduga batu bata kuno ini dengan ketebalan sekitar 8 cm ini mengingatkan pada jenis-jenis dan jejak-jejak bangunan suci atau bangunan istana pada masa kuno. Nah, ini bahkan di sini itu ada yang menyerupai arca gitu ya. Lah seperti ini. Nah, ini ada semacam hiasan-hiasan tertentu. Mungkin ini semacam kemuncak gitu ya, kemuncak berbentuk bunga teratai, kemuncak bentuk bunga tadi Padmasana atau ya Padma ya, Padma bunga teratai itu bahasa kunonya itu Padma atau bunga teratai. Mungkin ini salah satu kemuncak ya yang biasanya banyak dihias kemudian di atas tembok, di atas benteng, tembok keliling itu biasanya ada kemuncak-kemuncak yang berjajar gitu ya. Termasuk di sini ini kayak menyerupai arca ini. Ini teman-teman. Nah, ini kayak arca Gana yang mengangkat, yang biasanya tangannya berada di atas ya. Namun sudah banyak keausan. Jadi ini kedua tangannya ini ke atas gitu ya. Nah, dan ini mungkin mukanya. Namun sebagian memang aus gitu ya. Jadi memang ini salah satu hiasan-hiasan atau ragam hias di istana-istana dan candi-candi kuno, tidak hanya floral yang bersifat hiasan-hiasan ceplok atau tumbuh-tumbuhan, melainkan juga semacam fauna ya atau hewan-hewan, misalnya dalam cerita Tantri, Kamandaka, atau kemudian dewa-dewi ya, dewa-dewi seperti kinara-kinari, itu juga merupakan kehidupan surgawi. Coba kita ke arah sana ya. Selain kita mengetahui bahwasanya banyak sekali material balok-balok batu candi yang ada di lokasi ini ya, bersama batu-batu gundul. Apakah batu-batu gundul seperti ini juga bagian dari istana-istana kuno ya? Mengingatkan setelah ekskavasi di situs Kumitir, bagian pojok timur laut itu ada banyak sekali tumpukan batu-batu gundul yang rapi. Ada yang disusun seperti jalan raya, ada yang gundukan-gundukan seperti gunungan-gunungan ya, yang menceritakan bahwasanya taman-taman yang dihadirkan pada masa kuno itu memberikan spirit, yaitu semangat untuk hidup serta suasana surgawi, yaitu harapan setelah kemudian moksa ya, agar kemudian kembali kepada Tuhannya, bersatu dengan Brahman gitu ya, dan kemudian terhindar dari rantai reinkarnasi, kemudian masuk surga, intinya seperti itu ya. Nah, jadi jika kita lihat luasan dari makam ini sangat luas, sekitar 1 hektar, dan dari sana digali juga menemukan balok-balok batu candi, di pojok sana digali juga menemukan balok-balok batu candi atau kemudian jejak-jejak istana kuno. Diduga kalau memang di dalam makam ini adalah sebuah bangunan kuno, entah istana entah candi, tentunya sangat megah pada masanya dan sangat besar. Coba di sini hiasan-hiasannya itu masih tersisa ya. Nah, di sini ini coba kita bersihkan. Ini hiasan apa yang sangat misterius dan sangat aneh ini ya. Nah, ini kemungkinan segitiga tumpal atau hiasan lainnya ya, karena sebagian sudah aus dan tertutup oleh lumut-lumut gitu ya, lumut. Nah, ini juga yang tergeletak ini juga pinggiran batu candi loh sebenarnya ini loh. Ini ada bagian penguncinya ya. Nah, ini untuk saling mengunci gitu ya. Coba kita ke arah timur ya, kemungkinan kita juga mencari prasasti, atau bisa jadi ada lencana-lencana tertentu yang tersembunyi di antara balok-balok batu ini, atau mungkin ada semacam prasasti yang ditemukan angka tahun. Maka jika kita menemukan angka tahun, maka ini akan bisa menyibak, membongkar, dan kemudian menguak sebenarnya di dalam makam ini ada bangunan tahun berapa. Nah, ini luar biasa sekali ya. Misalnya seperti ini, biasanya balok-balok seperti ini ada angka tahunnya ya. Namun
Nah, ini luar biasa, ini besar, ini besar. Kalau ini sangat besar ya. Nah, ini juga nggak ada ya, karena banyak yang aus juga karena sangat arkais ya, sangat kuno sekali. Kita juga ada yang kemudian dibungkus ini ya, dibungkus kain. Nah, ini banyak sekali. Lah, jika kita lihat ternyata memang hampir 85% yang ada di sini itu ternyata memang balok-balok batu candi atau bahkan struktur bangunan kuno ya, entah pasanggerahan, asrama atau mungkin istana ya. Nah, ini loh, coba banyak sekali kan, dan hampir semua nisan yang ada di sini ini ternyata ini balok-balok. Lah, ini ada lubang ya, kemungkinan ini batu lumpang, cuma tertutup oleh nisan ya. Ini bisa terlihat, bisa di zoom ya. Nah, ini ternyata material-material lama. Jadi kalau kemudian mengacu kemudian pada lokasi ini ya, nah ini ada pinggiran batu candi yang sangat besar. Nah, termasuk balok-balok batu candi ya. Jadi seperti ini salah satu kemudian batu bata kuno yang tersisa ya. Jadi sangat tebal sekali, sehingga ketebalannya itu sekitar 8 cm, yang mengingatkan memang kalau mungkin bersandar pada prasasti Wulik gitu ya, ada merupakan kemungkinan ada istana-istana kuno. Bahkan ya sebenarnya kalau di sebelah kira-kira dekat sekitar 50 meter dari sini itu Sungai Pikatan. Nama Pikatan itu pernah menjadi nama penguasa Jawa Tengah dinasti Sailendra yang terkenal dengan nama Rakai Pikatan Empuh Manuku yang menikahi Pramudia Wardani, yaitu putri dari Samaratungga yang meresmikan Candi Borobudur. Bahkan di situ antara Rakai Pikatan dan Pramudia Wardani ini membuahkan sebuah legenda yang dikenal dengan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Sebenarnya Roro Jonggrang yaitu seorang putri yang beragama Buddha dari putri dari Samaratungga ini hendak dinikahi oleh Bandung Bondowoso. Kemungkinan ini adalah sanepan atau ungkapan kuno ya dari Rakai Pikatan Empu Manuku yang beragama Hindu. Tapi kemudian Pramudia Wardani atau Roro Jonggrang ini mau dinikahi asalkan Bandung Bondowoso bisa membangun candi 1000 dalam waktu 1 malam. Ternyata kemudian Roro Jonggrang ini membunyikan lesung gitu ya, sehingga ayam berkokok, sehingga kemudian makhluk-makhluk halus yang membantu Bandung Bondowoso membuat candi ini kabur semua, keburu matahari muncul, sehingga kemudian tinggal satu yang belum selesai. Akhirnya kemudian terakhir ya, ternyata juga mereka akhirnya menikah dan menjadi penguasa dinasti Sailendra yang dikenal dengan Rakai Pikatan, sang pembangun Prambanan. Ya, ini berasal dari Rakai Pikatan, dari desa Pikatan. Nah, kemungkinan Sungai Pikatan ini juga memiliki makna yang sangat dalam segi kesejarahannya. Lah, seperti ini. Nah, jadi jika kita melihat batu-batu yang ada di sini ya, yang sangat banyak ini memang mengingatkan pada peradaban kuno ya. Diduga memang untuk sementara rentang waktu adalah abad ke-10 masa Empu Sindok sebagaimana prasasti terdekat prasasti Wulik, maupun masa-masa akhir Majapahit ya, prasasti Petak tahun 1486. Itu juga dekat di sini. Nah, sehingga kemudian bahkan dalam prasasti Petak itu sebenarnya ada 2 candi yang belum ketemu, yang dikenal dengan Sang Mukta Ring Mahawise Salaya, Muang Sang Mukteng Ring Mahalaya Bayawana. Jadi ada 2 istana muksa seorang raja Majapahit yang bernama Mahalaya Bawana dan Mahawise Salaya. Jadi sangat luas, Laya itu adalah lapangan yang sangat luas ya, yang dikenal dengan Mahawise Salaya atau Mahalaya Bawana. Maha itu besar, Laya itu luas, dan Bawana ya. Jadi semacam dunia yang sangat luas, tak terbatas. Nah, ini kemungkinan memang banyak sumber-sumber historis. Bahkan mungkin kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca, memang Empu Prapanca ini di akhir dari catatannya dia itu berada atau tinggal di desa Kamalasana yang ditumbuhi pohon kamala dan asana. Disitulah Empu Prapanca kemudian sampai pensiun, sampai muksa gitu ya, pensiunan dari Dharma Daksa Kasogatan, pemangku pejabat tinggi agama Buddha, yang nama aslinya sebenarnya adalah yang sangat indah, Samget Padelegan dan Acarya Nadendra.
Jadi membuat nama samaran Prapanca yang artinya orang yang penuh dengan kecacatan. Nah, ini adalah sesuatu kerendahan dari para empu dahulu gitu ya. Itu juga ketika mengikuti rombongan bangsawan Majapahit bertolak dari Lumajang gitu ya, hendak pulang ke Istana Majapahit di Trowulan, Empu Prapanca setelah Dinjapan yang saat ini Bangsal itu lurus ke selatan melewati Banasara, Sangkan Ado, kemudian Rabu Tugu, sampai kemudian diduga sampai di desanya, yaitu bercengkrama dengan Sanak Kadang dalam kitab itu, yang tidak lain dan tidak bukan dalam uraian terakhir dari kitab Negara Kertagama, desanya bernama Kamalasana. Mungkin saja saat ini menjadi Kesono ya, Kamalasana. Memang banyak desa-desa yang toponimnya itu mengalami perubahan sedikit, ada yang mengalami perubahan secara total. Kita tidak lagi bisa menemukan mana desa atau dusun Pangiketan, Panghawaran, Busuran. Nah, namun padi-padi dan pikatan masih kita temui. Semoga kemudian nanti dalam penggalian makam selanjutnya gitu ya, struktur yang lebih besar, pelaporan dan kemudian ekskavasi secara integral dan komprehensif dilakukan oleh pihak terkait ya, yang dalam hal ini pihak yang berwenang untuk melakukan ekskavasi adalah Puslit Arkenas, yaitu BPK Balai Pelestari Kebudayaan, Balar Balai Arkeologi, dan BRIN. Semoga bermanfaat.